Hari ini kita kedatangan teman yang telah menerbitkan sebuah karya, yaitu Maria Salormero dan Nashwa Imtinan Sudarman. Hai. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Agak deg-degan juga ya. Oh, deg-degan. Kenapa deg-degan? Kan kita ada acara biasa, nggak usah deg-degan. Kali ini kita akan membedah sebuah karyanya kakak-kakak ini, yaitu sebuah antropologi cerpen yang berupa Hancur. Judulnya Hancur. Oke, saya akan sedikit banyak bertanya, nggak apa-apa ya? Sedikit banyak bertanya. Oke. Kenapa kok kakak ini menerbitkan sebuah antologi cerpen dengan judul seperti ini, judul Hancur? Ya seperti ini. Awalnya itu Hancur itu sebenarnya salah satu judul cerpen yang ada di dalam antologinya itu, yang dimana menjelaskan kenapa kok hancur itu karena menggambarkan seorang anak yang ditinggal ayahnya meninggal karena sebuah kecelakaan pesawat, yang ayahnya itu seorang pilot. Oke, seperti itu. Terus boleh dijelaskan kenapa sih kok covernya kayak gitu, ada pesawatnya, ada ceweknya di situ, kenapa? Jadi itu menggambarkan seorang anak itu tadi yang menunggu ayahnya datang, yang sedang melakukan tugasnya untuk terbang. Jadi kayak menggambarkan anaknya itu menunggu ayahnya. Oh, ayahnya seorang pilot. Ya, Oh, seperti itu. Terus inspirasi untuk buat antologi cerpen ini apa? jujur awalnya ini tugas, tapi setelah kita mendalami proses pembuatan cerpen ini, kita jadi punya niatan pengen banget nih bisa nerbitin sebuah karya yang bisa dipublikasikan ke orang-orang, yang bisa menjadi kebanggaan kita di suatu hari nanti. Oh, ini inspirasi dari Kak Maria. Kalau dari Kak Nashwa, kenapa kamu membuat sebuah kurang antologi? lebihnya sama sih. Awalnya tugas, terus lama-kelamaan kayak mungkin kalau misalnya saya memang bisa nerbitin buku itu tuh di masa depan nanti bakal jadi kenang-kenangan atau jadi ya suatu kebanggaan juga gitu. Apa Kak Nashwa ingin membuat buku lagi? Insya Allah saya ingin membuatnya, sedang proses. Amin. Kalau saya boleh tahu, salah satu antologi cerpen ini isinya ceritanya bagaimana? Oke, kalau diambil dari salah satu kumpulan cerpen yang ada di buku ini, saya akan mengambil judul Mencari Tuhan yang Hilang. Mencari Tuhan yang hilang. Ya. Agak ekstrim ya Kak Ya. judulnya. Dia kehilangan Tuhan terus dia nyari gitu Oh kan. gitu, agak mengerikan. Tapi oke. Ya, kalau dijelaskan secara singkat dari awal, ini tuh tentang perjalanan spiritual. Awalnya dia nggak kenal siapa Tuhannya, terus akhirnya dia kenal dengan berlika-liku perjalanan gitu kan. Jadi kalau misalnya diambil dari penggalan cerita, di awal paragraf ini ada kalimat, kalau kau bertanya apa itu Tuhan padaku, 30 tahun yang lalu aku tidak punya jawabannya. Jadi dulu dia tiap ditanya Tuhan itu apa sih, Tuhan itu siapa sih, dia nggak tahu mau jawab apa karena dia merasa dia nggak punya Tuhan. Gitu. Kalau boleh diceritakan, dia ini lahir dari seorang ibu yang bukan Muslim, Nonis gitu ya ya Kak? nonis, tapi bapaknya Islam. Oh, pencampuran. Ya bercampuran. Dia bingung. Ibunya sering ke gereja, tapi ayahnya sering ke masjid. Dia bingung sebenarnya agamaku ini apa, kenapa berbeda orang tuaku. Akhirnya dia mencari sendiri. Dia sekolah, dia cari lewat teman-temannya, lewat guru-gurunya. Dan alhamdulillahnya nih, dia punya seorang teman yang orang tuanya itu dermawan. Jadi dia sering pulang sekolah main ke rumah temannya, dia diajak sholat, diajak belajar. Tapi awal-awal dia diajak sholat ini dia malu, dia nggak punya mukena, nggak punya pengalaman sholat, nggak punya bekal gitu. Jadi perlahan-lahan dia belajar dari temannya. Jadi awal dia sholat ini kan dia nggak punya mukena tadi. Dia sholat itu pakai sarung yang biasanya dibuat ninja gitu. Nah, dia pakai itu. Dia malu memang, tapi yang namanya mencari jati diri kan. Jadi kita harus apa aja tuh dilakukan. Ya gitu. Terus akhirnya dia belajar. Dia SD, insya Allah kelas 3, kelas 4 SD
tipe anak yang harus bercerita ke teman-temannya. Dibalik dibalik dia yang ceria ini, dia itu menyimpan beribu masalah. Dia nggak, dimulai dari dia nggak bisa sholat, dia nggak punya agama. Itu tuh dibalik itu semua tuh sebenarnya dia anak yang hancur. Seperti judul buku ini. Analoginya. Ya, hancur. Dia tuh anak yang hancur. Ibunya dimulai dari ibunya yang nonis tadi, ibunya nonis tapi ayahnya Islam, dan mereka menikah dengan suku yang berbeda juga. Nah, dari suku yang berbeda, agama yang berbeda itu muncullah perdebatan-perdebatan di antara kedua orang tua mereka. Ada pendapat kayak gitu ya. Ya. Jadi itu juga alasan kenapa dia mencari agamanya sendiri, mencari Tuhannya itu. Karena nggak ada yang mengarahkan satu Iya. sama lain, saling menguatkan awalnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kenapa kok mengangkat tema seperti ini? Nggak tahu ya. Tiba-tiba aja. Mungkin ini tentang perjalanan mencari agamanya. Jadi kan ya gitu. Yang mempunyai agama ini kan Tuhan. Jadi itu mengapa diambil judul mencari Tuhan yang hilang. Boleh tahu nih Kak, membuat sebuah antologi cerpen kan tidak mudah. Butuh beberapa collab dari beberapa penulis. Kalau boleh tahu, berapa sih penulis dari antologi cerpen ini banyaknya maksudnya? Jujur kalau dari antologi Hancur ini kita ada 28 penulis, yang dimana 28 penulis itu nggak cuma nulis satu atau dua cerpen, ada bisa ada 3. Dan itu waktunya membutuhkan kisaran 3 bulan, yang dimana kita itu lagi benar-benar hektik banget waktu itu, karena di situ kita lagi kebarengan mengerjain tugas-tugas lain yang harus dikumpulkan secara bersama. Apa ada kesulitan yang menurut kakak nih ini paling susah, ini gimana caranya? Kesulitannya itu waktu kita harus segera ngumpulin ceritanya itu jadi satu buat disetorkan ke penerbit, karena nggak mudah kan mengumpulkan pemikiran dari 20 anak yang berbeda, 28 anak yang berbeda ini menjadi satu tuh nggak mudah. Nggak semua anak itu punya pemikiran yang cepat yang bisa segera dilakukan penerbitan, itu nggak bisa. Jadi kita mungkin kesulitannya mengumpulkan semua antologi cerpen ini menjadi satu yang akan disetorkan ke penerbit. Kalau boleh tahu juga. Oke, kalau boleh tahu kelebihan dari antologi cerpen ini apa sih? Yang diunggulkan atau aspek apa yang diunggulkan? Jadi kelebihan dari antologi cerpen ini kan di dalam antologi ini berbagai cerita dari penulis-penulis yang menulis antologi ini. Jadi di dalam buku ini tuh ada banyak tema-tema yang diangkat, nggak cuma tentang cinta-cinta aja, nggak cuma tentang gimana sih perasaannya kepada orang tua, tapi di sini juga ada yang menjelaskan tentang yang mencari Tuhan yang hilang seperti yang dijelaskan Naswa tadi. Oke, lebih banyak cerita yang diangkat gitu ya. Iya, Lebih banyak inspirasi juga. iya, Kakak-kakak ini kan masih SMA nih. iya. Kok bisa sih menerbitkan sebuah antologi cerpen? Apakah ada support sistemnya sendiri? Itu gimana? Ya kalau saya sih support sistemnya banyak ya. Dimulai dari Allah. Oke. Tentunya kita nggak boleh lupa sama Allah, karena Allah sudah ngasih kita kesempatan, ngasih kita kesehatan buat bikin cerpen-cerpen ini. Terus juga dari guru-guru, ya beliau-beliau yang nyemangatin kita tiap hari, mensupport kita dengan cara yang berbeda-beda. Terus nggak lupa juga orang tua itu mungkin peran penting dalam hidup saya. Beliau yang mungkin mengoreksi apa saja yang kurang dari cerpen-cerpen yang saya buat, apa yang kurang dari tata bahasanya mungkin. Ya begitulah support sistemnya. Kalau Kak Maria Salwa, support sistemnya apa aja nih? Yang pertama tentunya juga orang tua. Orang tua juga ikut andil dalam proses pembukuan buku ini. Jadi saya minta saran sama orang tua saya, gimana sih biar bisa punya cerpen yang bisa dikenal orang gitu, biar
ngasih semangat waktu nulisnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua juga guru-guru tadi, guru-guru yang mensupport kita bisa sampai cerita ini tuh bisa selesai sampai bisa diterbitkan. Dan yang terutama lagi sekolah juga. Kita sekolah kita juga bisa menerbitkan novel ini, menerbitkan antologi cerpen ini. Kakak-kakak ini sekolahnya di mana sih? Ya, jadi kita sekolah di sebuah sekolah yang mempunyai siswa-siswa berbakat. Oke. Jadi kita sekolah di SMA Modern Al-Rifai, di Pondok Modern Al-Rifai 2, dan ikutannya di Jalan Raya Ketawang, Gondang Legi. Ya mungkin kakak-kakak atau adik-adik yang punya saudaranya atau punya siapa yang mau melanjutin sekolah SMA tapi bingung mau di mana nih, kalian bisa aja masuk di SMA Modern Al-Rifai. Juga terbukti ini di pondok pun siswa-siswanya bisa tetap membuat sebuah karya yang tak kalah menarik, contohnya kayak antologi cerpen, walaupun sistemnya kayak susah, terus waktunya terbatas, tapi di sekolahnya kakak tetap bisa membuat karya-karya yang menarik ya. Ya, alhamdulillahnya kita diperbolehkan atau diluaskan, dibebaskan untuk membuat karya-karya. Sebelum mengakhiri podcast ini, barangkali dari Kak Nasional Program Maria Solo ini ada pesan untuk sahabat-sahabat Session. Barangkali ada. Kalau dari aku, kita itu nggak perlu takut untuk berkarya. Jangan menjadikan patokan keterbatasan itu sebagai kita itu nggak bisa berkarya gitu. Dengan keterbatasan kita itu malah bisa mengembangkan dan mengekspresikan diri kita sendiri. Nah, kalau dari aku pribadi nih ya, buat teman-teman yang mungkin punya karya atau pengen banget terbitin karya tapi ragu, malu, entah apa itu, kalian udahlah nggak usah ragu, dikeluarkan aja semuanya, keluarkan. Karya itu nggak ada yang tahu batasnya di mana, batasnya nggak ada batasnya malah. Barangkali nih sahabat Session ingin membaca karya-karya kakak, bisa didapatkan di mana? Karya-karya kita bisa didapatkan di heybagu.com